Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama adalah nikmat iman wal Islam, kesempatan juga kesehatan, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat Jumat secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari Jumat yang penuh berkah ini akan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sadari bahwa perjalanan hidup manusia di dunia ini pasti berakhir dengan kematian. Itu pasti. Walaupun kebanyakan manusia lupa akan kematian karena terlena oleh kehidupan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah satu kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh sebab itulah mari betul-betul kita sadari agar kita tidak menyesal menderita di kemudian hari. Maka mari kita persiapkan diri, bekali diri, karena sesungguhnya kematian itu bukan akhir segalanya, tapi kematian itu adalah batas kehidupan dunia. Perjalanan kita masih panjang, masih jauh. Sungguh perlu bekal, perlu persiapan yang cukup agar kita mendapatkan satu kehidupan yang selamat, bahagia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perjalanan kita akan berakhir, tapi dunia ini pasti akan berakhir. Yang kita kenal dan ini menjadi rukun iman, yaitu kiamat. Dan itu pasti terjadi. Hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti butuh. Sungguh kita nanti di hari kiamat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya syafaat. Kita butuh betul syafaat. Syafaat itu berasal kata dari yang artinya genap. Kita harus mengakui banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Kalau tidak dengan rahmat Allah,
kita tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Begitulah Rasul mengatakan. Kita masuk surga ini bukan karena amalan kita, dalam artian tidak bisa mengandalkan amalan kita, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, oleh sebab itulah syafaat ini betul-betul sangat kita perlukan. Dalam artian keringanan dari Allah, pertolongan dari Allah, kasih sayang Allah, agar kita di akhirat nanti bisa selamat dari api neraka, kemudian masuk surga. Inilah betul-betul butuh kita yang namanya syafaat. Nah, oleh sebab itu kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi 3 golongan manusia yang mendapat syafaat di hari kiamat. Berdasarkan sabda Rasulullah, hadis sahih, hadis riwayat Bukhari ya, nomor 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Berbahagialah manusia, beruntunglah, selamatlah manusia di hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yaitu siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, hanya diucapkan karena atas kesadaran bahwa memang kita ini adalah hidup, ada yang menghidupkan. Bahkan dunia dan seluruh isinya, termasuk di dalamnya ada ekosistem yang sunatullah, aturannya. Semuanya itu alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang maha terpuji itulah yang mencipta seluruh alam dan isi. Inilah yang harus menjadi ilah kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya hidup ini kalau tidak mendapat ridho Allah lah tidak. Di dalam segala aspek kehidupan, baik itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah budaya, termasuk masalah politik. Pokoknya segala aspek kehidupan, kalau Allah tidak ridho lah tidak. Itu makna la ilaha illallah. Karena Allah satu-satunya zat yang maha segalanya, yang maha benar, maha baik. Dan hidup kita adalah dalam genggaman dan kekuasaannya. Maka ketika kita dalam kehidupan ini selalu memperhatikan ridho zat yang maha benar itu, pantaslah kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Melewati perantara Rasulullah, Allah memberikan anugerah. Kita mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang Allah, selamat dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamati. Berbahagialah manusia di hari kiamat nanti karena mendapatkan syafaat Rasulullah.
aksaruhum alayya sholatan. Siapa yang banyak membaca sholawat. Oleh sebab itu jangan kita remehkan sholawat. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah akan memberikan 10 rahmat. Masya Allah. Coba bayangkan, kalau kita setiap habis sholat fardu aja 10 kali, berarti kalau 5 waktu sudah 100 kali. 100 kali berarti Allah memberikan rahmat kepada kita 1000. Inilah kemurahan Allah, rahmat Allah. Jadi betul kata Rasulullah, masuk surga itu bukan karena amalan kita, karena rahmat Allah. Berapa persen keikhlasan kita, berapa persen khusyuk sholat kita, tidak bisa kita andalkan. Walaupun itu tetap kita lakukan karena ini syariat dari Allah. Tapi mari ini peluang emas syafaat ini. Oleh sebab itu mari di sela-sela waktu, di kesempatan-kesempatan yang baik, kita berbanyak membaca la ilaha illallah dengan catatan keluar dari hati yang paling dalam, dengan kesadaran yang paling dalam, sehingga ini menjadi kekuatan, menjadi sumber energi untuk menggerakkan hidup kita selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah banyak baca sholawat. Banyak baca sholawat. Dan yang terakhir hadirin, as'alun nasi bisyafaati yaumal qiyamah ahlul Quran. Berbahagialah manusia di hari kiamat nanti karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Dengan perantara Rasulullah Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita. Siapa itu yang ketiga adalah ahlul Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran. Maka setidak-tidaknya ada 4. Jadi orang yang mendapat syafaat karena Al-Quran adalah sesuai dengan sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lashab. Bacalah Al-Quran, Iqra' Al-Quran. Iqra' itu artinya beberapa ulama, yang pertama adalah dibaca, dibunyikan dengan baik, selalu berupaya untuk memperbaiki makhrajnya, tajwid. Yang kedua difahami maknanya dengan baik, sehingga kita perlu ngaji, ada guru. Tidak bisa menafsirkan sendiri karena ilmu kita tidak seperti ulama-ulama mufassir, maka perlu ngaji kepada orang yang alim. Dan yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan syafaat dengan Al-Quran itu adalah menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian mengamalkan. Maka kalau 3 syarat ini dipenuhi sesuai dengan sabda Rasulullah, di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat, dalam artian pertolongan Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, yaitu selamat dari api neraka. Oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita biasakan di tengah-tengah rumah tangga kita, istri kita, anak kita ajak bersama setiap hari untuk membaca Al-Quran. Jangan ada hari di rumah kita tanpa ada bacaan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa li syairil mu'minina innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hidup kita pasti berakhir. Bahkan dunia ini juga pasti berakhir dengan kiamat. Agar kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah, dalam artian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Mari kita amalkan 3 wasiat Rasulullah. Jadi mari kita perbanyak membaca kalimah thayyibah, kalimah tahlil la ilaha illallah yang harus keluar dari hati yang paling dalam hati yang ikhlas. Yang kedua, mari kita perbanyak baca sholawat. Dan yang ketiga, mari kita cinta Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, dan cinta mengamalkan Al-Quran. Insya Allah dengan 3 amalan itu kita akan menjadi umat yang di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah